Di tengah keindahan Pulau Bali, ada sebuah warisan budaya yang telah merentang generasi. Tilem Kajeng, tradisi abadi dari Sanur Kaje. Mari kita menjelajahi sejarah tersembunyinya di balik Tilem Kajeng. Tilem Kajeng yang diadakan setiap 6 bulan sekali merupakan hari persembahan dan introspeksi. Persembahan ini dihias dengan teliti sebagai tanda hormat kepada roh dan menjaga harmoni di desa. Peran pendeta sangat penting membimbing warga melalui ritual yang diwariskan selama berabad-abad. Tilem Kajeng bukan hanya untuk mereka yang tua. Ini adalah warisan yang disampaikan kepada generasi muda, menjaga keberartian tradisi ini untuk masa depan. Setelah melalui persiapan dan prosesinya, di pura dalam kedewatan, ritual selanjutnya dimulai yang syarat akan makna. Jadi sejarah singkatnya bahwa adanya Tilem Kajeng ini adalah suatu warisan leluhur dalam hal kegiatan keagamaan dan budaya. Jadi hal tersebut sudah berlangsung kurang lebih sekitar 250 tahun dari peradaban sejarah leluhur. Tilem Kajeng ini asal-usul dari Tangtu, dari Tegahan Tangtu disebut. Nah, makanya penyusungnya ada dari sana juga. Nah, jadi penyusungnya itu terdiri dari 9 banjar adat, ya, yang subakti dan meyakini adanya perjalanan sejarah beliau di Sanur gitu. Dalam perjalanan kesejarahan, karena beliau sudah menetap di Sanur, sehingga dipindahlah pura itu. Pura dalam kedewatan, pura pusat desa, pura Batur, itu yang pindah ke Sanur. Dari situ, dengan berdirinya pura dalam itu, sehingga ada hari Piodalan. Nah, sehingga di situ dibuatkan linggih odalan yang disebut dengan Tilem Kajeng. Itu mempunyai waktu piodalan dengan patokan 9 hari piodalan setiap 6 bulan. Tilem Kajeng bukanlah budaya yang semata-mata ada, namun memiliki peranan penting dalam budayanya sendiri. Jadi, siapa sajakah yang terlibat? Jadi yang terlibat di dalam itu, karena di dalam perayaan odalan di dalam kedewatan Sanur itu sudah punya suatu paikatan, itu yang disebut pemaksaan Tilem Kajeng. Yang dibekingi desa adat Sanur. Gitu. Jadi penyelenggara daripada odalan itu adalah dari Banjar Blong, Pekandalan ini ada tempekannya Tegaslang, kemudian Batan Po, Anggar Kasih, Tegalasah, Wirasana, Langon, dan Tangtu. Upacara Tilem Kajeng berada di bawah tangan pemaksan Tilem Kajeng, yang memiliki kontrol penuh atas semua tanggung jawab saat pelaksanaan upacara Tilem Kajeng.
Tentu, semua diwariskan atau diurutkan sesuai dengan generasi yang berjalan. Belum acara piodalan ada rapat. Mungkin seminggu atau 10 hari sebelum persiapan acara, seremonialnya apa. Bagaimana bentuk upacaranya, apakah tinggi, menengah, alit, kan itu. Nah, ini dibicarakan oleh pemaksaan Tilam Kajang melalui rapat. Dulunya kita akan menyiapkan upekara, terutama jaru, bahan jaru yang kita sebut mebat waktu itu. Jadi seluruh Banjar saat Tilam Kajang itu mebat. Tapi itu bisa kita kurangi yang mengikuti zaman, karena kebanyakan juga keramo kita sekarang itu adalah aktif untuk bertanggung jawab pada keluarganya, sehingga kan harus bekerja. Nah, di sini kebanyakan memang sudah mengatur waktu untuk bekerja. Ada yang paling banyak kan di industri pariwisata sesungguhnya, itu sedemikian rupa sehingga dalam keputusan pemaksaan untuk mebat di Banjar itu untuk membuat patennya dapat dikurangi, artinya mebat itu yang diperuntukkan untuk mau patung untuk bagian warga Banjar sudah dihilangkan atau ditiadakan, sehingga kita menyiapkan hanya untuk upekara. Nah, itu perubahannya. Tak luput dari pandangan, pelaksanaan Tilem Kajang memberi kesempatan pada generasi selanjutnya guna belajar, memahami, dan merasakan langsung kesakralan di tiap prosesinya. Di sini kan ada semacam dan prosesi untuk piodalan di situ, karena ada piodalan moped. Di Manis Tilam Kajang di hari kedua itu bahwasannya ngaturan Prani Banten itu dengan jalan moped, beriring-iringan. Nah, disitulah kita mengeluarkan penabuh, anak-anak penabuh remaja, kemudian ped untuk cewek-ceweknya itu, turun-turuninya itu wajib ketiganya dengan mengaturkan atau mengadakan wali atau bebalihan wali. Di sini kan semua itu merupakan rangsangan untuk bisa kembali memahami ini, sehingga untuk sosialisasi untuk keunikan itu biar nyambung. Karena sebelumnya barangkali agak pemahaman untuk pengertian pengodalan, kemudian untuk kesejarahannya jarang disampaikan kepada generasi berikutnya. Tilem Kajang, sebuah perayaan yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu, menjaga keberlanjutan warisan leluhur, dan merayakan keindahan budaya Bali yang mendalam. Sisi kesakralannya diharapkan tetap terjaga apik bersamaan dengan keindahan juga caranya sendiri. Tilam Kajang inilah sebagai tonggak sejarah peradaban Desa Adat Sanur.